Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navita Fitri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum agama, yaitu tugas dari dosen Bapak Partono MPD. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran dan ruang lingkupnya. Dari Al-Quran, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam. Lalu, ruang lingkup Al-Quran itu ada 5. Yang pertama tauhid, yaitu percaya kepada Allah, Rasul, kitab, qada dan qadar, hari akhir, malaikat. Yang kedua yaitu tuntutan ibadah sebagai perbuatan jiwa tauhid, yaitu tuntutan ibadah seperti kita sholat 5 waktu, kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga janji dan ancaman. Yang keempat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Yang kelima sejarah orang-orang taat dan dolim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang C dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum, yaitu ada 3. Yang pertama tidak memberatkan, karena Allah tidak akan membebani umatnya sesuai kesanggupannya. Yang kedua yaitu menyedikitkan beban. Yang ketiga yaitu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Lalu yang D ada hakikat Al-Quran bagi umat Islam, itu terdiri dari 4. Yang pertama Al-Huda sebagai petunjuk, yang kedua Asy-Syifa sebagai obat, yang ketiga sebagai Al-Furqan sebagai pemisah, yang keempat yaitu Al-Mauziyah atau sebagai nasihat. Seperti itu. Lalu ada pengertian hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama kita bahas dulu hadis. Yang pertama hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau yang disebut pula yaitu dengan sunnah qauliyah. Lalu yang kedua yaitu al-ijma. Al-ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Yang ketiga yaitu qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan 2 kejadian dalam ilat hukumnya. Seperti itu. Lalu ada peran hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama peran hadis yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Oleh karena itu segala perbuatan dan takril beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peran ijma yaitu dapat dijadikan sebagai hujah dan sumber ajaran Islam dalam menetapkan suatu hukum. Terdapat dalam firman Allah yaitu surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Maka dapat disimpulkan apabila mujtahid telah sepakat terhadap ketetapan hukum suatu masalah atau peristiwa. Itu peran dari qiyas. Di sini disebutkan bahwa qiyas sebagai dalil hukum oleh jumhur ulama usul fikih yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan akal. Lalu di sini saya akan membahas tentang pengertian dari nas dan syariah. Yang pertama yaitu nas. Nas adalah ra'fu asy-syai atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Sedangkan menurut istilah dikemukakan ada 2. Yang pertama dari Ad-Dabusi, yang kedua ada Az-Bazdawi. Yang pertama Ad-Dabusi yaitu suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada zahar bila ia dibandingkan dengan lafaz sahir. Yang kedua yaitu Al-Bazawi, lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz zahir yang diambil dari si pembicaraan, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Sebagai contoh dalam ayat Al-Quran seperti yang dijadikan contoh dari lafaz az-zahir yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa halallahul bai'a wa harramar rob. Dilalah nas dari ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Yang kedua yaitu pengertian syariah. Secara kebahasaan, syariah bermakna jalan yang lapang atau jalan yang dilalui air terjun. Di sini sebagai contoh yaitu firman Allah surat Aj-Jasiyah ayat 18 yaitu Bismillahirrahmanirrahim
summa ja'alnaka ala syari'atin manna amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzi la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Di sini itu menjelaskan tentang kamu dalam berurusan agama jangan sedikit-sedikit mengikuti hawa nafsu atau hasutan dari orang lain seperti itu. Lanjut yaitu teori dan konsep istinbat hukum dalam Islam. Yang pertama, para ulama hadis dihadapkan kepada suatu masalah. Pertama kali, para ulama ahlul hadis mencari penyelesaian masalah itu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu, para ulama mendapat hadis yang berbeda, maka mereka mengambil hadis sebagai sumber hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang lebih utama dan memenuhi persyaratan. Lalu, para ulama tersebut tidak menemukan hadisnya, selanjutnya mereka meninjau dan mendomani pendapat para sahabat Nabi. Andai kata, jika tidak diperoleh pendapat para sahabat Nabi mengenai masalah yang sedang dihadapi, maka selanjutnya barulah mereka melaksanakan ijtihad, yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah hukum Islam atau yang tidak menyampaikan fatwa kepada masyarakat, seperti itu. Lalu saya yang yaitu saya akan menjawab ijtihad dan perbedaan mazhab. Di sini pengertian ijtihad yaitu artinya mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan, yaitu yang dalam syara ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijtihadu istafrohu wusfi finaili ra'iya bitorikil istibati minal kitabi was sunnah. Adapun pengertian ijtihad yaitu mencurahkan segala tenaga pikiran untuk menemukan hukum agama syara melalui salah satu dalil syara dan dengan cara tertentu. Dalilnya yang tadi saya bacakan. Ijtihad ini, ajaran Islam selalu menganjurkan agar manusia menggunakan akalnya, apalagi agama Islam kan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, yaitu membuat kesediaannya dalam menerima perkembangan yang dialami umat manusia. Yang kedua yaitu perbedaan mazhab. Mazhab yaitu jalan atau tempat yang dilalui, yaitu ada dua pengertian, yaitu yang pertama pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. Yang kedua yaitu kaidah-kaidah istibat yang dirumuskan oleh seorang imam. Lanjut, orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Menganut suatu aliran mazhab saja sebenarnya tidak ada larangan yang saya baca di buku ini. Tetapi jangan hendaknya menutup pintu rapat-rapat sehingga tidak dapat melihat pemikiran-pemikiran yang ada pada mazhab yang lain yang juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan agar seseorang tidak fanatik kepada suatu mazhab. Lalu di sini saya akan menyebutkan yaitu beberapa tokoh imam mazhab. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Di sini dia menyebutkan dasar-dasar mazhab ada 6. Yang pertama itu Alkitab, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Aqwalus Syahaba atau perkataan sahabat, yang keempat Qiyas, yang kelima Al-Itsah, dan 6 adalah Urf. Yang kedua yaitu Imam Maliki bin Anas. Di sini dia menyebutkan dasar mazhab ada 5. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Rasul yang beliau pandang sah, yang ketiga Ijma, yang keempat adalah Qiyas, yang kelima adalah Istislah atau Maslihul Mursalah. Yang ketiga yaitu dari Imam Syafi'i, yaitu menyebutkan ada 5. Yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidlal atau Istishab. Dan yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hambali, yaitu ada 5. Yang pertama nas Al-Quran dan hadis, yang kedua fatwa sahabi, yang ketiga pendapat sebagian sahabat, yang keempat adalah hadis mursal atau hadis dhaif, yang kelima yaitu qiyas. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang bab sumber hukum agama. Apabila ada kekurangan kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.